Shalom. Selamat hari Minggu. Di minggu kedua, tanggal 8 November 2020. Saya percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar sampai kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu semua untuk memberikan persembahan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk menyisihkan yang terbaik buat Tuhan. Setelah itu kita akan memuji muliakan nama Tuhan bersama, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar apa firman Tuhan buat kita minggu ini. Demikian, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan ambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita perhatikan bersama-sama. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini adalah suatu kisah yang mungkin sudah kita pernah dengar, tentang bagaimana Elisa melakukan satu mukjizat kepada janda dari para nabi. Ada beberapa hal yang menarik di sini yang bisa kita lihat. Pertama, keluhan yang dialami oleh janda ini mungkin keluhan yang umum kita dengar, bahwa orang mengatakan bahwa saya sebatang kara, orang-orang yang menopang hidup saya itu sudah tidak ada. Saya terlilit oleh hutang dan saya mengalami masalah yang tidak bisa saya handle lagi. Dan perekonomian saya hancur, penyakit menggerogoti tubuh saya, dan keluhan yang dialami oleh janda ini mungkin adalah gambaran daripada persoalan daripada hidup manusia. Dan anak-anak Tuhan mungkin hari ini juga mengalami situasi yang hampir mirip dan berkata kepada Tuhan, "Saya sudah tidak punya cara. Ekonomi saya, keuangan saya sudah tidak punya sumber untuk bisa menghidupi keluarga saya." Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bertanya kepada kita seperti Elisa bertanya, "Apa yang engkau ingin aku perbuat?" Tuhan juga bertanya kepada kita, apa yang kita ingin Tuhan perbuat bagi hidup kita, saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan menunggu kita. Tuhan siap untuk membukakan jalan untuk kita. Dan Tuhan berkata, "Apa yang engkau ingin aku perbuat?" Perempuan itu mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi, tapi dia hanya punya satu buli-buli berisi minyak. Dan sesuatu yang Elisa katakan adalah, kumpulkan
sebanyak-banyaknya bejana, dan minta kepada tetangga-tetangga, pinjam bejana-bejana kepada tetangga. Dan ketika perempuan itu mengumpulkan bejana-bejana, terus Elisa berpesan kepada perempuan itu, ketika engkau lakukan ini semua, tutuplah pintu. Hanya engkau dan anakmu di dalam. Saudaraku dikasih Tuhan, semua yang kita lihat Elisa lakukan ada sesuatu yang mengandung pengertian bahwa Tuhan ingin bahwa kita punya kehausan datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Tuhan ingin melihat bagaimana hati kita, bagaimana kerinduan kita untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan jalan, Tuhan mengatakan bahwa kumpulkanlah sebanyak-banyak bejana yang kosong. Bejana yang kosong itu bicara, kalau kondisi dianalogikan dengan hari ini kita adalah bicara tentang hati kita. Seberapa besar hati kita, seberapa besar kerinduan kita untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami mukjizat Tuhan. Dan Elisa berkata bahwa ketika engkau sudah dapatkan itu semua, maka tutuplah pintu. Kenapa harus ditutup? Supaya ketika mereka lakukan, mungkin ada orang berkomentar, memang bisa, sederhana sekali, masa begitu saja. Banyak akan komentar-komentar negatif, perkataan-perkataan yang negatif yang akan dia dengar. Orang-orang yang selalu berpikiran negatif, suara mereka itu akan terdengar kepada kita. Dan Elisa berkata bahwa tutuplah pintu, itu bicara tentang kita menutup telinga kita untuk setiap perkataan-perkataan negatif, untuk setiap perkataan-perkataan yang menurunkan iman kita, yang mematikan iman kita. Kita harus tutup telinga kita. Kita jangan mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ingin meruntuhkan iman kita. Saudaraku dikasih Tuhan, akhir daripada kisah ini adalah ketika perempuan itu menuangkan buli-buli berisi minyak, dan sebanyak bejana yang mereka bisa kumpulkan, minyak itu terus mengalir. Sebanyak bejana yang bisa mereka kumpulkan, ini bicara tentang bahwa minyak melambangkan tentang pengurapan. Minyak bicara tentang kehadiran daripada roh Tuhan. Minyak bicara tentang Roh Kudus yang mengurapi dalam kehidupan kita. Pengurapan Tuhan itu mengalir, dan Tuhan ingin mencurahkan sebanyak-banyaknya pengurapan Dia. Tuhan ingin hadir di dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan kemurahan Dia, kasih karunia, berkat, dan mukjizatnya di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Seberapa besar Tuhan bisa mengalirkan kasih dan kuasa-Nya, pribadi Dia ke dalam hidup kita, itu bergantung kepada seberapa besar bejana yang kita sediakan untuk menerima Tuhan. Tuhan ingin kita memperbesar bejana kita. Itu bicara tentang memperbesar sebesar-besarnya hati kita. Ini bicara tentang kelaparan, kehausan, kerinduan akan Tuhan. Tuhan ingin, dan seberapa besar itu bejana disiapkan, sebegitulah minyak itu mengalir. Dan saudaraku dikasih Tuhan, justru kita melihat bukan minyak itu berhenti mengalir ketika bejana itu sudah cukup. Justru kita melihat bahwa ada unlimited, ketidakterbatasan kasih
kuasa, mukjizat, dan penyediaan Tuhan yang Tuhan ingin sediakan untuk hidup kita. Justru Tuhan menyediakan tanpa batas. Justru kitalah yang sebenarnya membatasi penyediaan Tuhan itu. Di hati Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita. Di hati Tuhan, Tuhan ingin hadir sebanyak-banyaknya. Tuhan ingin menyatakan pengurapannya sebanyak-banyaknya. Kehadiran Dia, penyertaan Dia, penyediaan dan pemeliharaan Dia seluas dan sebesar-besarnya. Seberapa kita haus, seberapa kita merindukan Tuhan dalam hidup kita, seberapa kita ingin supaya Tuhan terlibat di dalam hidup kita. Tuhan katakan, Tuhan siap. Tuhan ingin melimpahkan sebesar-besar, karena minyak itu tidak akan berhenti. Dia akan terus mengalir. Minyak itu akan terus mengalir ketika bejana hati kita itu diperbesar terus, diperbesar terus, diperbesar terus. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan bertanya kepada kita, engkau ingin mengalami Tuhan sebesar apa? Engkau ingin diberkati sebesar apa? Engkau ingin mengalami pemulihan sebesar apa? Engkau ingin dipakai oleh Tuhan sebesar apa? Tuhan katakan, perbesarlah bejana hatimu. Perbesarlah kelaparan dan kehausan, kerinduanmu akan Tuhan. Dan ketika kita memperbesar kapasitas hati kita, kerinduan kita, kelaparan kita akan Tuhan, kita akan melihat Tuhan yang tidak terbatas itu menyertai kita, memberkati kita. Dan kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Perubahan di dalam hubungan kita dalam keluarga, perubahan di dalam ekonomi kita, perubahan dalam keuangan kita, perubahan di dalam pekerjaan kita, perubahan di dalam pelayanan kita. Dan semua ini Tuhan ingin terlibat, mengalirkan minyak urapannya. Kehadiran Dia itu yang tidak terbatas. Hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita perbesar kapasitas hati kita yang lapar dan haus akan Tuhan, supaya Tuhan bisa isi dengan minyak urapannya, dengan pribadi Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, salam sejahtera. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri akan ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan hanya hari ini, tapi biarlah persekutuan bersama dengan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami setiap waktu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang diperlengkapi dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan boleh percayakan. Karena itu Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan kami mau supaya menjadi berkat yang luar biasa. Karena itu sebelum kami menyelesaikan tugas ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, yang menghadapkan wajahnya kepada kita, dan menyinari kita dengan sinar wajahnya, memberikan kepada kita kasih, karunia, dan damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, terus menyertai akan kita, membimbing kita, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Tuhan temukan kita sebagai orang-orang yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita ini diberkati, dan kita yang setia, mari kita bersama-sama berkata, Amin.